Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang ambil mata kuliah statistik pendidikan, kita akan lanjutkan materi berikutnya adalah UJT 2 sampel. Dalam UJT 2 sampel, kita ada UJT 2 sampel independen dan ada UJT 2 sampel berpasangan. Kita akan mulai dari UJT 2 sampel independen. Ya, UJT 2 sampel independen atau disebut dengan independent sample t-test. Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-rata dua kelompok. Nah, kalau kemarin kita hanya membahas satu kelompok sampel saja, tidak membandingkan dengan kelompok yang lain, maka di sini kita akan membandingkan apakah nanti ada beda rata-rata dua kelompok. Selain itu, uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dari dua kelompok yang saling bebas, saling independen. Tidak ada keterkaitan, tidak terikat gitu ya. Nah, dua kelompok saling bebas ini adalah sumber data yang digunakannya berasal dari subjek yang tidak sama. Oke, sebagai contoh, ketika peneliti menggunakan dua kelompok sampel, ada yang dari kelompok sampel A atau kelas A, ada yang dari kelompok sampel B atau kelas B. Kemudian di kelas A dan di kelas B itu diberikan perlakuan yang berbeda. Kelas A misalkan tanpa ada perlakuan baru, kemudian kelas B itu dengan perlakuan baru, kemudian nanti akan dibandingkan dua kelompok itu bagaimana rata-ratanya. Oke, gitu. Jadi gambarannya antara dua kelompok tadi itu berasal dari subjek yang berbeda atau tidak sama. Nah, syaratnya apa untuk uji T2 sampel independen ini? Yang pertama adalah data berasal dari dua kelompok sampel yang berbeda. Kemudian yang kedua, tipe datanya numerik. Yang ketiga, skala datanya interval atau rasio. Nah, ini yang keempat dan kelima harus diuji dulu nanti. Yaitu datanya berdistribusi normal atau teman-teman harus menguji normalitasnya dulu. Kemudian yang kelima adalah varian antar kelompoknya itu sama atau homogen. Di mana nanti teman-teman harus melakukan uji homogenitas. Oke, jadi ini syarat yang harus dipenuhi ketika teman-teman nanti menggunakan uji T2 sampel independen sebagai alat untuk menyelesaikan tujuan dari penelitian. Ya, kita lihat contohnya di sini. Nah, ada seorang mahasiswa itu melakukan penelitian dengan judul skripsinya itu adalah efektivitas strategi pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 7 SMP di Kota Surakarta. Nah, kalau melihat judul ini, maka peneliti harus ada dua kelas, gitu ya. Ada dua kelompok, di mana kelompok yang awal itu adalah menggunakan strategi konvensional yang sudah biasa dilakukan di kelas itu, kemudian ada strategi baru yang dicobakan. Nah, di sini adalah strategi pembelajaran mind mapping, gitu ya. Nah, di sini peneliti mengambil dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B, di mana kelas A itu sebagai kelas kontrol, yaitu pembelajaran menggunakan strategi konvensional, dan kelas B itu sebagai kelas eksperimennya, di mana nanti peneliti akan melakukan pembelajaran itu dengan menerapkan strategi mind mapping. Ya, bisa dibayangkan ya, ada dua kelompok yang berbeda, ada dua kelas yang berbeda, materinya sama gitu ya, tetapi kelasnya itu berbeda. Nah, kelas pertama tadi menggunakan strategi yang biasa digunakan oleh gurunya, yaitu strategi konvensional. Kemudian strategi yang kedua, yaitu di kelas B tadi, itu menggunakan strategi mind mapping. Nah, pastinya nanti peneliti akan melihat gitu ya, efektif tidak, atau adakah perbedaan gitu ya, rata nanti hasil belajar di antara kelas A yang pakai strategi konvensional dengan kelas B yang menggunakan strateginya mind mapping. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita punya data ini, oke, kita punya data seperti ini, ada kelas A itu dengan strategi konvensional, kelas B itu menggunakan strateginya mind mapping. Nah, masing-masing kelas kita ambil 10 sampel seperti ini.
Ya, jadi konvensional tadi di kelas A, mind mapping tadi di kelas B, ya, masing-masing ada 10 sampel. Jadi yang terlibat di sini adalah 20 sampel atau 20 siswa. Nah, kita lihat langkahnya untuk independent test. Jadi teman-teman memasukkan nanti datanya ke dalam SPSS gitu ya. Kemudian, nah yang perlu diperhatikan di sini adalah data yang tadi berasal dari 2 kelompok tadi, teman-teman kumpulkan dalam satu kolom. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana penggambarannya ya. Oke, nah ini langkahnya untuk teman-teman bisa ikuti ketika syarat tadi ya, seharusnya syarat normalitas dan syarat homogenitas itu sudah terpenuhi. Baik, ini gambaran ya, gambaran input data di SPSS-nya. Jadi walaupun tadi berasal dari 2 kelompok yang mewakili 2 strategi, itu datanya dikumpulkan dalam satu kelompok ini ya. Hasil belajar, saya kasih nama hasil belajar. Nah, hasil belajar ini tadi yang isinya 20 siswa, 20 sampel, itu berasal dari 2 kelompok tadi. Nah, maka kelompok 1 sampai sampel 1 sampai sampel 10 kita kasih angka 1 di kolom strategi. Yang maksudnya adalah di sini dia berasal dari kelas A, di mana tadi strategi ini adalah konvensional. Sisanya berarti 11 sampai 20 ini adalah kelompok B atau kelas B di mana pembelajaran menggunakan strategi mind mapping. Nah, harap diperhatikan ini ya untuk memasukkannya seperti ini. Nah, nanti berbeda ketika 2 kelompok sampel itu yang berpasangan. Oke, gitu. Jadi dikumpulkan dalam satu kolom. Berapapun datanya, misalkan kelas A itu ada 20, kelas B ada 20, maka nanti dikumpulkan dalam satu kolom, jadi ada 40 data. Kemudian kolom keduanya menjadi keterangannya. 1 sampai 20 itu kelompok A, dikasih angka 1 boleh, 21 dan seterusnya nanti sebagai kelompok B, kita kasih angka 2. Gitu. Nah, syaratnya adalah teman-teman harus cek dulu apakah datanya tadi berdistribusi normal atau tidak. Nah, caranya adalah teman-teman bisa klik ya, analyze syaratnya apa namanya langkah untuk melakukan normalitas gitu ya, sampai keluar muncul jendela explore seperti ini. Ya, kemudian masukkan dependent list-nya itu sebagai diisikan dengan HB ya, atau kolom pertama yang berisi nilai-nilai hasil belajarnya. Dimasukkan ke sini. Nah, ingat bahwa kolom hasil belajar tadi berasal dari 2 kelompok. Ya, sehingga teman-teman harus mengisikan di faktor list ini adalah strategi. Ya, di mana kolom HB tadi itu berasal dari 2 kelompok tadi ya isinya ya. Maka faktor listnya harus diisi dengan strateginya tadi. Ya. Kemudian di kotak plots jangan lupa klik kotak plots-nya. Kemudian teman-teman aktifkan normality plot test. Oke. Kalau sudah teman-teman continue nanti akan muncul outputnya seperti ini. Nah, silahkan teman-teman lakukan test of normality atau uji normalitasnya seperti kemarin. Nah, di sini ada 2 kelompok ya. Jadi lakukan untuk yang pertama, cek apakah data untuk kelompok konvensional itu apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Begitu juga untuk kelompok yang mind mapping. Ya, jadi teman-teman harus pilih dulu pakai Kolmogorov-Smirnov atau pakai Shapiro. Lihat datanya gitu ya, berapa banyak sampel yang digunakan. Kemudian setelah menentukan apakah pakai KS ataukah pakai SW, kemudian teman-teman menyimpulkan masing-masing kelompok tadi, misalkan konvensional, oh dia berdistribusi normal karena bla 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 bla. Mind mapping bagaimana? Ya, silakan teman-teman lakukan dulu uji normalitasnya. Oke. Kemudian setelah tadi teman-teman mengikuti langkah untuk uji independent test, ini ya, analyze, compare mean, independent sample t-test, seperti ini. Kemudian masukkan, ikuti langkah yang ada di tampilan di sini. Hasil belajar masukkan sebagai tes variabel. Kemudian grouping variabel, teman-teman isi strategi. Ketika masih ada tanda tanya seperti ini, maka klik define groups. Grup 1, teman-teman isikan angka 1, berarti menunjukkan itu kelompok 1. Grup 2 itu diketikkan angka 2. Kemudian teman-teman continue dan klik OK.
Nanti akan muncul ini. Nah, jadi uji homogenitas itu akan satu tempat ya dengan outputnya independent sample t-test. Nah, di mana untuk uji homogenitasnya? Yaitu ada di Levin test for equality of variance. Ya, jadi teman-teman lihat nilai signya, kemudian cek yang kemarin itu ya, homogenitas variansinya bagaimana? Dikatakan homogen variansinya kalau apa? Nah, silakan nanti dilihat lagi. Nah, kalau nanti teman-teman sudah mendapatkan asumsinya sudah terpenuhi bahwa datanya normal, kemudian homogenitas variansinya terpenuhi, maka teman-teman bisa lakukan uji T independent sample t-testnya. Nah, bagaimana untuk uji T independent sample t-testnya? Maka teman-teman bisa tuliskan gitu ya. Untuk independent sample t-testnya, yang pertamanya adalah H0-nya apa? Ya, H0-nya di sini adalah μ1 sama dengan μ2. Sedangkan H1-nya, nah ini mengikuti prosedur hipotesis ya. Yang ada 5 atau 6 itu ya, boleh 5, boleh 6. μ1-nya tidak sama dengan μ2. Oke, ini pengembangan saja ya dari yang uji T1 sampel kemarin. Kalau uji 1 sampel kemarin kan mu sama dengan angka tertentu gitu ya di H0-nya. Kemudian H1-nya mu tidak sama dengan angka tertentu. Nah, kalau di sini kita akan membandingkan dua kelompok sampel, maka di H0-nya itu mu1 sama dengan mu2. Atau kalau menggunakan kalimat, teman-teman bisa tuliskan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar antara strategi konvensional dengan strategi mind mapping. Karena nanti hasilnya sama, berarti ya mu1 sama dengan mu2. Ya. Rata-rata hasil belajar siswa dengan strategi konvensional sama dengan rata-rata hasil belajar siswa dengan strategi mind mapping. Itu di H0. Nah, jadi secara matematisnya seperti ini yang di layar, tapi teman-teman bisa menuliskan dengan kalimat sendiri. Nah, yang tidak boleh berbeda makna dengan notasi ini. Nah, di H1-nya berarti versusnya, gitu ya, kebalikannya. Kalau secara lambang matematisnya, μ1 tidak sama μ2, tidak sama dengan μ2, berarti ada perbedaan gitu ya. Karena tidak sama dengan ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa dengan strategi konvensional dan hasil belajar siswa dengan strategi mind mapping. Oke, dan seterusnya. Nanti teman-teman urutkan yang keduanya, alfanya berapa, dan seterusnya. Bisa langsung ke poin untuk nilai signya. Nah, untuk nilai signya, teman-teman melihat dari ini. Ya. Kalau tadi variansinya itu diasumsikan sama, mungkin, maka teman-teman gunakan nilai yang di atas. Walaupun untuk data yang ini sama ya angkanya ya, tapi bisa jadi nanti di angka data yang lain itu bisa jadi berbeda. Nah, kalau misalkan tadi asumsinya itu homogen ya terpenuhi, maka kita punya nilai sig di sini 0,045 untuk uji T independent sample t-testnya. Nah, berarti apa tuh? Nah, silakan teman-teman lanjutkan keputusannya bagaimana, kemudian kesimpulannya bagaimana. Nah, lihat lagi catatan yang kemarin untuk uji T1 sampel. Gitu ya. Jadi lakukan langkah 1 sampai dengan langkah 5 atau 6 seperti yang kemarin dilakukan di uji T1 sampel untuk bisa menyimpulkan di sini apakah ada perbedaan hasil belajar antara strategi konvensional dengan strategi mind mapping. Ya, oke, itu untuk independent sample t-test. Nah, sekarang kita berpindah ke dua uji T, dua sampel yang berpasangan atau paired t-test. Nah, untuk uji T dua sampel yang berpasangan ini sebenarnya sama ya untuk menguji atau untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dari dua data, tapi sebenarnya dua kelompok data tadi berasal dari satu kelompok sampel saja. Ya, ambil contoh, kita hanya ambil kelas A saja gitu ya. Tapi kita ambil kelas A itu sebelum
ada perlakuan tertentu dan sesudah ada perlakuan tertentu. Ya, jadi sama-sama kelas A gitu ya. Yang diambil orangnya sama ya di kelas A itu. Gitu ya. Hanya kita lihat sebelum ada perlakuan tertentu bagaimana nilai-nilainya, kemudian setelah ada perlakuan tertentu bagaimana nilai-nilainya. Oke, syaratnya apa? Ya berasal dari satu kelompok sampel. Dia itu hanya berasal dari satu kelompok sampel saja. Kemudian tipe datanya numerik, skala datanya interval atau rasio. Kemudian nomor 4 juga wajib ini ya. Ada uji normalitas ini. Nah, yang nomor 5 ini sifatnya tidak wajib untuk di uji T berpasangan. Ya. Jadi yang harus terpenuhi nanti adalah uji asumsi normalitasnya. Oke. Baik, ambil contoh seperti ini. Ada HRD di sebuah universitas itu menduga bahwa ada perubahan motivasi kerja sebelum dan sesudah mengikuti training. Ya, jadi ada sekelompok karyawan gitu ya yang akan dicek. Ya, karena untuk akan dicek sebelum dia mengikuti training diukur dulu motivasi kerjanya. Ya, kemudian dicatat. Nah, setelah ada training ya, setelah ada kegiatan training akan dicek lagi motivasi kerjanya bagaimana. Nah, seperti itu. Ya, jadi kelompoknya ya itu saja gitu, tidak ada kelompok yang lain, tidak membandingkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, tidak gitu. Tetapi kelompok atau subjek yang sama, tapi kita lihat sebelum dia mengikuti training dan sesudah mengikuti training, bagaimana tuh motivasinya. Ya, ada tidak perbedaan motivasi kerjanya. Gitu ya. Jadi ini sebelum dan sesudah. Nah, ini ada datanya. Kalau sebelum ini datanya ini dari 15 karyawan tadi, kemudian untuk data sesudah ini yang dibawa. Ya, gunakan alfanya 5%, kesimpulan apa yang akan diperoleh oleh HRD tadi. Ya, langkahnya teman-teman masukkan, nah, kalau yang uji T2 sampel berpasangan, masukkan apa adanya. Jadi tadi ada kolom sebelum, ada kolom sesudah, ya. Kemudian nanti setelah terpenuhi uji asumsinya, normalitas, maka teman-teman lakukan ini. Langkah 2, 3, dan 4. Oke, jadi tampilannya seperti ini data sebelum, data sesudah. Ya, tidak dikumpulkan dalam satu kolom gitu ya, tapi dijajarkan. Kolom 1 adalah kolom untuk data sebelum, ya, motivasi sebelum training. Kolom yang kedua berisi motivasinya sesudah mengikuti training. Nah, teman-teman lakukan atau cek dulu normalitasnya, analis dan sebagainya sampai muncul jendela explore. Dependent list ini karena datanya tidak ditumpuk dalam satu kolom, maka ya dimasukkan kedua kolomnya ini. Masukkan seperti ketika uji T, hanya di sini variabelnya ada dua, yaitu variabel sebelum dan variabel sesudah. Faktor listnya tidak perlu, ya, faktor listnya tidak perlu untuk dimasukkan, tidak perlu untuk dimasukkan ke sini, ya. Dan sebagainya, sampai dengan jangan lupa untuk normality probability test-nya, teman-teman checklist dan continue. Nanti akan muncul test of normality-nya. Silakan nanti dilakukan. Ya, bagaimana data sebelum dan bagaimana data sesudahnya. Apakah masing-masing memenuhi kriteria syarat normalitas. Gitu. Oke, kalau memenuhi maka teman-teman bisa melanjutkan analyze, compare, means, ambil yang paired sample test. Setelah itu akan muncul seperti ini teman-teman tampilannya. Maka silakan dimasukkan variabel 1 sebagai sebelumnya dimasukkan ke sana, variabel 2-nya adalah sesudah, ya, dengan menggunakan tanda panah. Kalau sudah, teman-teman klik OK. Kemudian ya akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, maka setelah seperti ini, teman-teman lakukan poin 1 sampai 5 atau 6 sama sebenarnya. P2 sampel independen. Di mana H0-nya seperti ini, H1-nya ini. Di sini adalah kelompok yang pertama adalah kelompok yang sebelum training. Jadi kalau mu1 berarti rata-rata motivasi karyawan tadi sebelum training. Mu2 ya itu kelompok kedua, itu kelompok yang sesudah.
alfanya 5%, itu bukan ya poin-poin apa namanya seperti langkah-langkah hipotesisnya itu. Kemudian untuk menemukan nilai sig, di sini nilai signya bisa dilihat di sini. Nilai signya berarti 0,5. Apa yang bisa diprediksi ya? Silahkan teman-teman bisa lanjutkan itu. Keputusannya apa dan kesimpulannya apa? Ya, menjawab pertanyaan dari apa namanya peneliti tadi. Apa yang kesimpulan apa yang akan diperlukan? Begitu. Gitu ya. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa lanjutkan, kemudian bisa dikirimkan ke Spodan. Mungkin itu kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.